2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 Program Studi Manajemen Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Perbankan Syariah di Indonesia, Perkembangan, Tantangan, dan Perbandingannya dengan Bank Konvensional. Saya, Jihanur Jamilah, akan membawakan bagian pertama, yaitu latar belakang, sejarah, dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Latar belakang, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 237 juta jiwa atau sekitar 86,9% dari total populasi. Fakta ini menjadi dasar yang sangat kuat mengapa sistem keuangan berbasis syariah punya potensi besar untuk berkembang di sini. Dalam Islam, riba dilarang secara tegas sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Larangan inilah yang kemudian mendorong lahirnya alternatif sistem perbankan yang tidak berbasis bunga, melainkan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan antara bank dan nasabah. Menariknya, saat krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008 terjadi, bank syariah terbukti lebih tahan dibanding bank konvensional. Dan sebagai langkah besar, pada tahun 2021, pemerintah menggabungkan 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, sebagai upaya strategis menjadi Indonesia pusat keuangan syariah global. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai dari Lokakarya MUI tahun 1990 di Cisarua. Dari sana lahirlah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November tahun 1991 yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Lompatan besar berikutnya terjadi di tahun 1998 ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 resmi mengakui sistem perbankan ganda, artinya bank konvensional pun diizinkan membuka unit usaha syariah. Memasuki era 2000-an, ekosistem perbankan syariah semakin berkembang. Bank Indonesia mengeluarkan cetak biru pengembangan perbankan syariah di tahun 2002, lalu lahirlah BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Puncaknya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang lebih kokoh. Kemudian di tahun 2013, OJK mengambil alih pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia dan pada 1 Februari 2021, 3 bank syariah BUMN resmi bergabung menjadi BSI, menjadikan Indonesia memiliki bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan aset dan kelembagaan. Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia sangat signifikan. Dari hanya sekitar 8 triliun rupiah di tahun 2003, angkanya melonjak menjadi 802 triliun di tahun 2022 dan terus naik ke 861 triliun rupiah per Desember pada tahun 2023. BSI sendiri menyumbang lebih dari 350 triliun dari angka tersebut. Saat ini, industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 174 bank pembiayaan rakyat syariah. Meski begitu, pangsa pasar perbankan syariah kita baru menyentuh 7,27% dari total perbankan syariah nasional. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar yang bisa kita optimalkan ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ayu Ayulia. Terima kasih Jihan. Saya Ayu Aulia. Saya akan melanjutkan presentasi ke bagian regulasi, produk-produk utama, serta tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah Indonesia.
Sejak 31 Desember 2013, OJK resmi mengambil alih fungsi pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, OJK didukung oleh Kemenkes yang langsung dipimpin oleh Presiden, serta fatwa-fatwa dari DSN MUI. Ada sejumlah regulasi penting yang menjadi pilar hukum perbankan syariah di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai landasan hukum pokoknya. Lalu ada POJK Nomor 24 Tahun 2015 yang mengatur produk dan aktivitas bank syariah. POJK Nomor 64 Tahun 2016 tentang manajemen risiko, POJK Nomor 12 Tahun 2021 tentang bank umum, serta roadmap pengembangan perbankan syariah 2020 sampai 2025. Yang tidak kalah penting, lebih dari 100 fatwa DSN MUI telah dikeluarkan untuk mengatur berbagai produk dan akad syariah. Kemenkes yang dibentuk pada tahun 2020 bertugas mengembangkan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh, tidak hanya di sektor perbankan saja. Secara umum, produk perbankan syariah terbagi dalam 3 kelompok besar. Pertama, produk penghimpunan dana yang meliputi tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro, wadiah, dan deposito murabahah. Kedua, produk pembiayaan seperti murabahah untuk jual beli, mudharabah dan musyarakah untuk bagi hasil, ijaro dan IMBT untuk sewa, serta istisna dan qordah. Ketiga, jasa dan layanan di antara wakalah, kafalah, sarfah untuk transaksi valuta asing, letter of credit syariah, hingga reksadana syariah. Masing-masing produk dirancang untuk memastikan setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Meskipun perkembangannya pesat, perbankan syariah Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang cukup berat. Di bidang regulasi, masih ada pekerjaan rumah terkait harmonisasi antara fatwa DSN MUI dengan aturan OJK, termasuk isu perpajakan ganda dan penyelesaian sengketa. Dari sisi literasi dan inklusi, ini yang paling mengkhawatirkan. Data SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 50%. Di ranah digitalitas, fitur digital bank syariah masih tertinggal daripada bank konvensional. Sementara persaingan dari vintage V2P berbasis syariah semakin ketat. Tantangan SDM dan DPS juga nyata. Masih langka SDM yang benar-benar kompeten di 2 bidang sekaligus, yaitu fikih, muamalah, dan perbankan. Ditambah lagi banyak anggota DPS yang merangkap jabatan di beberapa lembaga. Terakhir, soal permodalan. Dari likuiditas, di luar BSI, modal bank syariah masih relatif terbatas. Instrumen manajemen likuiditas syariah pun masih belum selengkap dan sedalam yang dimiliki bank konvensional. Kalau kita dalami lebih jauh soal literasi, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah. Pertama, sosialisasi dan edukasi belum merata, terutama di daerah-daerah pedesaan. Kedua,
terminologi Arab seperti mudorobah dan murabahah masih terasa asing bagi masyarakat umum. Ketiga, ada persepsi keliru yang masih beredar bahwa bank syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja. Dan keempat, kurikulum keuangan syariah di sekolah maupun kampus masih sangat minim. Dari data itu bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan hanya sekitar 9 dari 100 orang dewasa di Indonesia yang benar-benar memahami produk dan layanan keuangan syariah. Ini jelas menjadi PR besar yang harus diselesaikan bersama. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jihan Nurjamilah. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ayu. Saya Jihan Nurjamilah kembali melanjutkan presentasi kebagian perbandingan bank syariah dengan bank konvensional, serta risiko dan stabilitas keduanya. Perbedaan prinsip dasar. Secara filosofis, perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada cara memandang uang dan transaksi keuangan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang bersifat tetap. Terlepas dari apakah usaha nasabah untung ataukah rugi, bank berperan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Tidak ada kewajiban fungsi sosial yang formal. Sebaliknya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing, di mana keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Bank berperan sebagai mitra usaha melalui akad mudharabah maupun musyarakah. Dan yang membedakan lagi, bank syariah secara aktif melarang riba, gharar, dan maisir, serta terlibat dalam pengelolaan jiswaf. Perbandingan produk, perbedaan ini terasa nyata ketika kita membandingkan produk spesifiknya. Untuk KPR misalnya, di bank konvensional, cicilan bisa berubah karena mengikuti suku bunga floating. Sementara di bank syariah menggunakan akad murabahah atau musyarakah mutanakishah, sehingga cicilan tetap sepanjang tenor. Untuk tabungan, bank konvensional memberikan bunga tetap yang dijamin LPS, sedangkan tabungan syariah menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sehingga imbal hasilnya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung kinerja bank. Untuk pembiayaan usaha, bank konvensional mengenakan bunga tetap meski usaha nasabah sedang rugi. Berbeda dengan mudharabah di bank syariah, di mana bank ikut menanggung risiko kerugian selama bukan akibat kelalaian dari nasabah. Risiko, stabilitas, dan kepercayaan nasabah. Bicara soal risiko, kedua jenis bank ini menghadapi profil risiko yang berbeda. Bank konvensional rentan terhadap risiko bunga, sementara bank syariah menghadapi displaced commercial risk dan risiko kepatuhan syariah. Dari sisi stabilitas, bank syariah terbukti lebih tahan saat krisis pada tahun 1998 dan tahun 2008. Ini karena bank syariah tidak terlibat dalam instrumen derivatif spekulatif, dan setiap transaksinya harus didasarkan pada aset real. Namun perlu dicatat, bank syariah bukan tanpa resiko. Kasus bank muamalat yang sempat mengalami kesulitan keuangan antara tahun 2015 sampai tahun 2018 akibat pembiayaan bermasalah membuktikan bahwa risiko likuiditas, kredit, dan operasional tetap ada dan harus dikelola dengan serius. Dari sisi preferensi nasabah ada 3 segmen utama, yaitu nasabah religius yang memilih karena keyakinan, kedua, nasabah pragmatis yang menilai dari keunggulan produk, dan terakhir, pengguna dual banking yang memakai keduanya sekaligus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayu Aulia. Terima kasih Jihan. Saya, Ayu Aulia, kembali untuk membawakan bagian akhir presentasi ini, mencakup kesimpulan, rekomendasi strategis, serta penutup dari kelompok kami. Dari seluruh pembahasan yang telah kami paparkan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, perbankan syariah Indonesia telah berkembang sangat pesat sejak
Bank Muamalat berdiri pada tahun 1992. Kini sudah ada bank, bahkan belasan bank umum syariah, puluhan unit usaha syariah, dan ratusan BPRS dengan total aset yang mendekati 1 kuadriliun rupiah. Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi tonggak regulasi utama dengan OJK sebagai regulator dan DSN MUI yang mengawal aspek kesyariahan. Ketiga, tantangan struktural seperti rendahnya literasi, keterbatasan SDM, digitalisasi dan harmonisasi regulasi masih harus terus kita benahi. Keempat, perbedaan fundamental antar bank, syariah dan konvensional bukan sekedar teknis, tapi terletak pada filosofinya, yaitu bagi hasil yang adil, larangan spekulasi dan dimensi sosial yang melekat. Kelima, meski bank syariah menunjukkan ketahanan, lebih baik saat krisis, masih ada pekerjaan rumah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saingnya. Untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang lebih inklusif dan kompetitif, kami merekomendasikan 6 langkah strategik. Pertama, perkuat literasi dan edukasi dengan mengintegrasikan kurikulum keuangan syariah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, serta gencarkan edukasi digital secara masif. 2. Lakukan harmonisasi regulasi antar OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, dan Knekkes, termasuk mempercepat pemberian insentif pajak untuk transaksi syariah. Ketiga, akselerasi digital dengan mendorong investasi teknologi dan kolaborasi open banking antara bank syariah dengan fintech syariah. Keempat, tingkatkan kualitas SDM melalui sertifikasi operasional dan regenerasi DPS yang berkompeten. Kelima, perkuat permodalan dan konsolidasi dengan mendorong merger antar bank syariah kecil dan memperkuat pasar modal syariah. Keenam, dorongan inovasi produk, khususnya green finance syariah, ekonomi digital, dan pemberdayaan UMKM berbasis syariah. Demikianlah presentasi dari kelompok 21. Kami berharap pembahasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah bukan hanya soal larangan riba. Ia adalah sistem keuangan yang berdiri di atas nilai keadilan, kemitraan, dan keberpihakan pada masyarakat. Dengan sinergi yang tepat antara regulator, industri, akademisi, dan masyarakat, kita optimis Indonesia bisa mewujudkan cita-cita menjadi pusat keuangan syariah global. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.